pagi semuanya. Kita bertemu lagi dalam ibadah GJKI Andir. Kita mau satukan hati kita. Kita mau sama-sama sembah Dia. Kita puji Dia bahwa musim demi musim berlalu, namun pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita senantiasa ada. Mari kita mau naikkan satu pujian, semusim berlalu. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu Tuhan, Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. semusim berlalu. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu Tuhan, Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. katakan lebih luas, Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, Namun Engkau ya Tuhan tetap memelihara Kau hidupku. selalu pelihara. Dan kasih setiamu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Dan setiamu Tak pernah tak lalu. pernah layu di hidupku. Katakan semusim berlalu. Musim berlalu, Namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. lebih luas dari samudra, Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. lebih luas, Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. lebih tinggi, Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. tak terbatas, Tak
terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Shalom Bapak Ibu. Kalau tadi kita sudah menyembah Tuhan, saat ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa kasih Tuhan itu begitu luar biasa, kasih-Nya yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untukku. Kasih yang begitu besar, Lebih kuat dari dosa. kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang abadi, dan kini hanya untukku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untukku. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untukku. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untukku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Mari saya undang untuk menaikkan satu pujian, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini.
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita menyembah Dia. Kita puji Dia di dalam kudus hadirat-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, Yesus Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar kasih-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Terjadi di sini. Bapak, Ibu, Saudara semua, dimanapun Anda berada saat ini, mari kita akan sama-sama mengadakan doa syafaat. Mari kita nyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Apabila di antara Bapak, Ibu, Saudara membutuhkan pokok-pokok doa, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Mari Bapak, Ibu, kita satukan hati kita berdoa kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas semua ciptaan ini. Haleluya Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kami boleh mengadakan ibadah Tuhan. Dan kami pun masih bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih melihara iman kami Tuhan. Sehingga kami punya kerinduan Tuhan untuk kami boleh mengadakan ibadah. Terima kasih Roh Kudus yang senantiasa memberikan kami kemampuan untuk kami boleh mengadakan ibadah sampai hari ini. Pagi ini juga kami berdoa Tuhan untuk negeri dan bangsa kami yang kami cintai Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang hidup memelihara bangsa kami. Kiranya Engkau bekerja dengan luar biasa Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami Tuhan. Khususnya Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin beserta para menteri
dan para pejabat yang lain Tuhan. Biar mereka bekerja dengan takut akan Tuhan Bapa. Berkati Tuhan perekonomian kami Tuhan. Kiranya Kau yang pulihkan ekonomi kami. Kau yang akan memulihkan keamanan negeri kami Tuhan Yesus. Lindungi negara kami Tuhan. Lindungi negara kami dari segala ancaman bahaya dari luar Tuhan. Khususnya Tuhan kami berdoa pada pagi hari ini Bapa. Negara kami sedang mengalami pandemi Tuhan, khususnya penyakit corona Tuhan yang melanda negeri kami Tuhan. Kami mau usir di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang akan keluarkan Tuhan Yesus corona di negeri kami Bapa. Ya sungguh Tuhan negara kami boleh terbebas Tuhan. Sehingga ekonomi kami, pendidikan kami, usaha-usaha yang kami kerjakan boleh dilancarkan kembali Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kau pulihkan keadaan negeri kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan pagi ini Bapa, kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Shalom jemaat GJKI Andir. Selamat hari Minggu. Terima kasih untuk kesempatannya di mana kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mau kita sekalian ikut ambil bagian dalam berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, kami kembali bersyukur karena Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kalau Tuhan izinkan kami untuk bersama-sama beribadah, walau melalui live streaming, kami percaya kasih dan kuasa Tuhan tetap hadir di tengah-tengah ibadah kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami yang ikut ambil bagian dalam ibadah ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan membacakan beberapa nats buat kita sebelum kita masuk dalam pembahasan kita. Yang pertama, di dalam Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai 27, yang berbunyi demikian. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, selanjutnya di dalam surat Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-25 yang berbunyi demikian. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut
akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pagi ini kita akan renungkan satu tema, menjadi keluarga yang bertumbuh kuat di dalam Kristus. Berbicara tentang bertumbuh berarti berbicara tentang kehidupan. Karena sesuatu yang hidup akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Berbicara tentang bertumbuh, berbicara sesuatu hal yang normal. Seperti kita menanam benih, tidak lama pasti akan bertunas. Itu normal. Dan saya mau katakan keluarga Kristen harus bertumbuh. Itu menandakan bahwa keluarga itu adalah keluarga yang hidup. Dan bukan hanya hidup, tapi hidupnya normal. Tidak seperti banyak keluarga yang kelihatannya hidup, tetapi mereka mati. Kasih mereka mulai menjadi hilang. Nah, berbicara tentang keluarga, pengalaman pernikahan atau rumah tangga itu dapat menjadi sungguh membahagiakan bagi sebagian orang. Tapi tidak sedikit orang yang tidak mengalami kebahagiaan di dalam keluarganya. Pernikahan bagi sebagian orang menjadi pengalaman yang limpah dengan sukacita. Tapi bagi sebagian orang, ada banyak orang yang putus asa waktu mereka mengarungi rumah tangga mereka. Pengalaman pernikahan bagi sebagian orang adalah pengalaman panjang yang begitu menakjubkan. Tapi bagi sebagian orang, itu menjadi perjalanan yang begitu melelahkan sekali. Saya mau keluarga kita menjadi keluarga yang bertumbuh, bukannya menjadi keluarga yang lumpuh. Melalui kebenaran firman Tuhan ini kita belajar 3 hal penting. Kalau ingin membangun keluarga yang bertumbuh kuat di dalam Kristus. Yang pertama, keluarga yang rindu bertumbuh kuat yaitu harus memiliki dasar. Harus memiliki pondasi yang kuat. Alkitab menggambarkan bahwa keluarga itu seperti kita membangun rumah. Berapa luas rumah yang akan kita bangun? Berapa lantai rumah yang akan kita bangun? Dan yang menentukan itu semua, salah satunya adalah pondasinya harus kuat. Karena tanpa pondasi yang kuat, cepat atau lambat, rumah itu akan roboh dan akan hancur. Demikian juga dengan keluarga. Kalau kita mau membangun rumah tangga kita, keluarga kita dengan dasar, dengan pondasi yang kuat, saya percaya keluarga itu akan bertahan kokoh, keluarga itu akan bertumbuh dengan baik. Dan tidak lain, dasar dari keluarga yaitu firman Allah. Mengapa firman Allah?
Karena melalui firman Allah ini kita mengerti bahwa keluarga adalah ciptaan Allah. Keluarga adalah institusi terkecil di dunia ini yang pertama Tuhan dirikan. Melalui firman Tuhan ini kita belajar ada banyak solusi yang ditawarkan dari setiap masalah yang terjadi di dalam keluarga. Firman Tuhan ini adalah jawaban. Jadi firman Tuhan ini harus menjadi dasar, harus menjadi pondasi, harus memiliki otoritas tertinggi di dalam setiap pribadi pasangan kita. Karena tanpa firman Tuhan, kalau kita mendasari keluarga kita dengan salah, cepat atau lambat, keluarga kita pun akan mengalami yang namanya kehancuran. Ada banyak orang yang membangun keluarganya atas dasar adat istiadat. Mulai dari mereka berpacaran, mereka bertanya, "Sio kamu apa?" "Sio saya misalkan anjing." "Sio kamu apa?" "Oh babi." "Ciong, nggak cocok, pasti akan ribut." Terus mereka mau menikah. Mereka bertanya lagi, hari baiknya hari apa? Hari baiknya tanggal berapa? Tempatnya di mana? Dan lain sebagainya. Mereka sudah membeli rumah pun mereka bertanya-tanya. Secara adat istiadat tidak boleh punya nomor rumah sekian-sekian. Tidak boleh menghadap kemana. Karena mereka dibangun atas dasar adat istiadat. Ada juga orang yang membangun rumah tangganya atas dasar materi dan keuangan. Saya katakan uang penting di dalam keluarga. Materi penting. Tapi itu bukan jawaban untuk keluarga kita bahagia. Itu bukan jawaban untuk keluarga kita bertumbuh dengan baik di dalam Tuhan. Karena begitu ironis, ada banyak keluarga yang secara materi berkelimpahan, yang secara fasilitas mereka ada, tetapi keluarga mereka mengalami kehancuran. Anak-anak mereka terbengkalai, tidak terperhatikan. Ada juga orang yang membangun rumah tangga mereka atas dasar cinta. Saya selalu berkata bahwa cinta itu bisa berubah di dalam satu hari, dalam sekejap. Ada banyak orang yang mengawali pernikahannya di atas dasar cinta, tidak salah. Tetapi ada banyak orang setelah itu mereka berkata, "Saya nggak cocok." Cintanya berubah menjadi benci. Tapi kalau kita mendasari atas firman Tuhan, saya imani keluarga itu akan tetap berdiri. Tapi kalau keluarga itu didasari dengan apa yang bukan dari firman Tuhan, cepat atau lambat keluarga itu akan hancur. Menjadi pertanyaan saya, apa pondasi? Apa dasar yang Anda bangun di dalam membangun hubungan keluarga? Kalau Anda membangun rumah tangga Anda atas dasar adat istiadat, materi, dan cinta, tidak akan bertahan lama. Tapi bangunlah rumah tanggamu di atas kebenaran firman Allah yang hidup. Karena firman Tuhan adalah jawaban. Firman Tuhan bisa diandalkan. Firman Tuhan harus punya otoritas tertinggi di dalam kehidupan keluarga orang percaya. Yang kedua,
Kalau kita ingin memiliki keluarga yang bertumbuh kuat di dalam Kristus, kita harus memiliki yang namanya ketaatan. Pertumbuhan dan kebahagiaan keluarga Kristen itu ditentukan oleh ketaatan kedua pasangan. Garis bawahi, ditentukan oleh kedua pasangan. Untuk apa? Untuk menuruti kebenaran firman Tuhan. Jadi ketaatan kedua pasangan, baik suami dan istri, akan firman Tuhan itu sangat menentukan sekali. Keluarga itu akan mengalami pertumbuhan atau kehancuran. Keluarga itu akan mengalami kebahagiaan atau sesuatu yang tragis. Saya mau kita belajar bersama-sama supaya kita memiliki ketaatan dengan catatan. Ketaatan kedua pasangan. Suami istri harus belajar taat untuk mengikuti kebenaran firman Tuhan. Tidak bisa satu sisi suaminya dia taat kepada Tuhan, istrinya lalai. Satu sisi istrinya taat kepada Tuhan, suaminya lalai. Kalau ingin keluarga kita bertumbuh dengan baik, mau tidak mau, suami istri harus hidup di dalam ketaatan untuk menuruti setiap firman Tuhan. Sebagai contoh aja, kalau hari Minggu waktunya ibadah, pas jam ibadah, suami mungkin ngajak main atau ngajak makan atau refreshing lah. Kalau istrinya tidak hidup di dalam ketaatan firman Tuhan, pasti dia akan berkata, ayo mumpung hari Minggu. Dia lupa bahwa hari Minggu harus ibadah. Boleh keluar, boleh liburan setelah beres ibadah. Tapi kalau salah satu pasangannya dia hidup di dalam takut akan Tuhan dan taat akan kebenaran firman Tuhan, pasti dia akan berkata, oke, kita akan makan mungkin, kita akan liburan mungkin, nanti setelah beres ibadah kita pergi. Contoh berikutnya mungkin tentang hal memberi. Kalau suami istri sepakat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, waktu suaminya mau memberi, istrinya pasti mendukung. Waktu istrinya mau memberi, pasti suaminya akan mendukung. Tapi kalau salah satunya tidak hidup di dalam ketaatan firman Tuhan, waktu pasangannya mau memberikan mungkin perpuluhan atau persembahan, pasangannya akan mungkin berkata, jangan, nanti kita kurang. Nggak usah sekarang, nanti aja. Nah, demikian saudara. Jadi yang kedua, kita harus memiliki ketaatan. Dan ketaatan ini harus dimiliki oleh suami istri yang membangun rumah tangga itu. Kalau pincang, nggak mungkin keluarga itu bisa bertumbuh dengan baik. Oleh karena itu saya mau, baik suami, milikilah ketaatan untuk menuruti kebenaran firman Tuhan. Baik istri, milikilah ketaatan untuk menuruti firman Tuhan. Kalau kedua-duanya sepakat untuk hidup di dalam firman Tuhan, saya percaya keluarga yang mereka bangun menjadi keluarga yang bertumbuh, bukannya lumpuh. Menjadi keluarga yang menakjubkan, bukan melelahkan.
menjadi keluarga yang limpah dengan sukacita, bukan menjadi keluarga yang putus asa. Dan yang ketiga, yang terakhir, kalau ingin keluarga kita mengalami pertumbuhan yang kuat di dalam Kristus, kita harus memahami peranan baik suami, baik istri. Seperti yang tercantum di dalam Efesus 5 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Di situ diterangkan dengan begitu gamblang bahwa peranan baik istri, baik suami itu harus jelas. Dan peranan ini bisa terjadi kalau ayat yang ke-21 bisa berjalan. Ayat yang ke-21 dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Berarti kuncinya adalah kerendahan hati. Waktu kita memiliki kerendahan hati, kita akan bisa menjalankan peranan kita dengan baik. Apakah peranan kita? Mulai Alkitab mencatat dari istri. Ayat yang ke-22 berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Peranan yang pertama yaitu istri. Alkitab mencatat mereka harus menjadi penolong yang tunduk. Penolong yang tunduk memiliki arti istri harus menjadi penolong, bukan perongrong. Harus menjadi pelengkap yang siap untuk menolong suaminya. Istri adalah penghibur yang bisa menguatkan suaminya dikala suaminya mengalami situasi yang sulit. Mungkin di masa-masa pandemi seperti ini, suami-suami kerja kurang maksimal, usaha kurang maksimal, gaji penghasilan kurang maksimal. Sebagai istri harus menghibur, harus menguatkan suaminya. Jangan malah memarahi suaminya. Sebagai penolong yang tunduk, istri harus menjadi pendamping dan penerima suaminya. Harus senantiasa ada mendampingi di dalam segala musim kehidupannya. Jangan waktu jaya aja, waktu susah pun harus didampingi. Jangan waktu sehat aja, mungkin waktu sakit pun harus tetap mendampingi. Kita harus menerima suami kita. Menjadi penolong yang tunduk berarti istri adalah hormat kepada suaminya. Dia memuji suaminya, memiliki rasa hormat yang tinggi kepada suaminya. Bahkan dia mencintai suaminya. Mungkin dalam kasus khusus, istrinya bisa membimbing rohani dari suaminya. Itu peranan dari seorang istri. Dan ini bisa terjadi kalau ada kerendahan hati. Peranan suami apa? Peranan suami di sini dikatakan sebagai pemimpin yang bukan otoriter, tetapi menjadi pemimpin yang penuh kasih. Di dalam ayat 25 di sini dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu
sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan nyawanya baginya. Suami-suami harus menjadi pemimpin yang berhati gembala. Suami harus bisa mengasihi istrinya, mencakup 3 hal: tubuh, jiwa, dan rohnya. Berbicara tentang tubuh, suami-suami harus siap berkorban, tidak menyakiti istrinya. Ada kadang kita mendengar suami sampai gampar istrinya, sampai melukai istrinya. Berarti mereka tidak mengasihi. Kagumi istri kita, pujilah kali-kali, penuhi kebutuhannya. Berbicara tentang jiwa, menyangkut penyataan dan wujud cinta yang harus kita nyatakan. Buat istri kita aman dan nyaman kalau dekat dengan kita. Ada komunikasi cinta mungkin yang diungkapkan. Berbicara tentang roh, kehidupan rohaninya pun, sebagai suami harus bisa memimpin doa di dalam keluarga. Sebagai suami harus memimpin membaca kitab. Sebagai suami harus memimpin keluarganya masuk di dalam pelayanan. Kalau kita tahu peranan baik suami, baik istri, saya percaya keluarga kita akan bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Saya dengar kemarin di radio di Bandung Selatan, tingkat perceraian itu begitu tinggi, luar biasa. Dengan situasi pandemik yang begitu susah hari-hari ini, ada banyak orang yang akhirnya berakhir di pengadilan perceraian. Keluarga mereka tergerus. Keluarga mereka seperti dibangun di atas dasar pasir yang tidak memiliki pondasi yang kuat. Tapi kita bagaimana sebagai anak-anak Tuhan? Kita harus tetap kuat, bahkan menjadi berkat. Keluarga kita harus terus bertumbuh di dalam Tuhan. Keluarga kita harus tetap ada di dalam kehendak Tuhan, sehingga keluarga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita sekalian, dan saya berdoa setiap keluarga kita boleh bertumbuh kuat di dalam Kristus, miliki pondasi yang kuat, yaitu firman Tuhan yang menjadi landasan, yang menjadi otoritas tertinggi di dalam keluarga kita. Yang kedua, milikilah ketaatan. Suami istri harus taat. Jangan suaminya aja yang taat, jangan suaminya aja yang ke gereja, istrinya enggak. Istri dan suami harus memiliki ketaatan. Jangan istrinya aja yang taat, suaminya enggak. Engkau tidak akan mengalami pertumbuhan di dalam keluargamu. Dan yang ketiga, pahami peranan baik istri, baik suami. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, kami kembali bersyukur buat pagi ini. Terima kasih kalau kami boleh dengar firman Tuhan. Kami rindu firman Tuhan ini boleh menjadi landasan buat setiap keluarga anak-anak Tuhan, supaya setiap keluarga boleh mengalami pertumbuhan yang kuat di dalam Engkau. Berkati semua jemaat GJKI Andir, berkati untuk Bapak Gembala dan Ibu, berkati semua pengurus dan staf, agar Tuhan juga yang memakai mereka menjadi alat Tuhan yang hebat. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat kami naikkan di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.
Shalom, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang dipercayakan kepada saya sehingga saya bisa menjadi berkat pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita bersukacita hari ini. Terima kasih banyak Bapak Pendeta Edi Lastra yang sudah menolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Terlebih mari kita akan lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan akan menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita. Roh penghibur itu menghibur kita, memberikan kekuatan dan damai sejahtera buat kita. Mari kita berdoa menutup seluruh rangkaian ibadah kita. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Terima kasih buat keluarga-keluarga yang sudah Engkau tetapkan dalam kehadiran keluarga di tengah-tengah dunia ini Tuhan, supaya mereka berdampak baik. Kiranya Tuhan Engkau menolong untuk setiap kepala keluarga. Engkau menolong juga Tuhan, Engkau memberikan kekuatan untuk para istri. Tuhan Engkau menolong juga untuk anak-anak. Biarlah mereka bertumbuh, berkembang menjadi anak-anak ilahi daripada Engkau Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga ini menjadi keluarga yang bertumbuh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Memberkati setiap keluarga demi keluarga dengan berkat jasmani maupun berkat rohani di dalam Engkau Tuhan. Supaya kiranya nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Memberkati Bapak Pendeta Edi Lastra Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati untuk istri dan anak-anaknya. Tuhan memberkati mereka dengan limpahnya. Kami berdoa juga buat jemaat yang dipimpinnya Tuhan, supaya Tuhan juga memberikan berkat di dalamnya. Biarlah Tuhan, kami jemaat GJKI Andir Tuhan, boleh memberitakan Injil dimanapun kami berada, kapanpun dan dimanapun. Terima kasih Engkau Bapa, memberkati usaha kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati pelayanan kami. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, mari arahkan pandanganmu kepada Allah, pemilik alam semesta raya, dan terimalah berkat dari kasih sayang Allah kita yang luar biasa, dari Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, dan Dia akan datang di kali yang kedua. Kiranya kuasa daripada Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan dan damai sejahtera bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semuanya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa